Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kita semua ini ada yang Katolik dewasa, ada yang Katolik dari lahir. Sudah sekian lama, atau di dalam sini mayoritas orang tua semua. Pertanyaannya, untuk saya dan kita sekalian, apa kita mengenal Yesus? Kita sudah lama ada bersama dengan Yesus. Ada yang dari lahir, ada yang dari ketika dia sudah dewasa. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan Yesus ke Filipus. Apakah kita mengenal Dia? Apakah kita mengenal Yesus? Atau kita hanya sekedar jalan saja begitu tanpa kenal Yesus? Saudara-saudara yang terkasih, tentang ini kita mau merenungkannya hari ini. Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tidak percaya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, sekurang-kurangnya kamu percaya pekerjaan-pekerjaannya, apa yang kalian lihat. Tidak ada kuasa manapun yang bisa bangkitkan orang mati, sembuhkan orang yang sakit, membelekkan mata orang yang buta, membuka telinga orang yang tuli, membuat orang lumpuh berjalan, dan segala mujizat besar berjalan di atas air, menenangkan badai dan segala macam. Kalau bukan itu dilakukan oleh Bapa. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tidak percaya saya, kalian lihat apa yang saya buat ini. Kalau kalian tidak percaya saya, kalian lihat apa yang saya buat. Karena ada kuasa yang bisa buat itu selain dari Allah. Tidak. Maka percaya yang saya buat itu. Kalau kalian tidak percaya yang saya katakan. Orang bilang, bisa percaya omongan, dia saja yang dia kerjakan. Pekerjaan dia itu menunjukkan kepribadian dan siapa dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada 4 Injil, ini informasinya. Ada ini katekisi. Saya suka kalau khotbah saya ada katekisi. Karena waktu untuk kita bertemu bersama itu kadang-kadang hanya sekali, 2 bulan sekali ya. Kesempatan ini kadang-kadang
saya disebut untuk katekisme. Ada 4 Injil. Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Injil sinoptik itu ada 3, Matius, Markus, dan Lukas. Itu isinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan, mayoritas tentang mujizat-mujizat Tuhan. Perjalanan dari Maria dan Yusuf, kemudian sekian sampai Yesus lahir sampai dengan Yesus wafat. Mujizat-mujizat yang dia buat itu mayoritas dicatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tapi kalau kita mau menemukan siapa pribadi Yesus itu, baca Injil Yohanes. Yohanes itu fokusnya itu bukan pada pekerjaan-pekerjaan Yesus, karya-karya Yesus, tetapi tentang siapa pribadi Yesus. Konsep Allah Tritunggal juga tentang siapa Yesus itu semuanya ada di dalam Yohanes. Dan pertanyaan-pertanyaan kita tentang pribadi Yesus itu mungkin ada yang tidak tahu. Jadi kalau cari di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu kita akan menemukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tapi kalau kita mau cari siapa Yesus dari mulut Yesus sendiri, itu baca Injil Yohanes. Kita akan menemukan itu semua di dalam. Ada 12 rasul. Dan 2 diantaranya yang hari ini kita peringati. Kita rayakan Filipus dan Yakobus anak Alfeus, Yakobus muda. Mayoritas mereka semua mati sebagai martir karena mempertahankan iman. Sementara Yohanes itu dia mati secara normal, dia menua, sakit, lalu wafat. Kenapa Yohanes itu dari ke-12 rasul dia satu yang disisakan dengan mati dengan cara yang begitu, dengan usia yang lebih panjang sampai tua, sakit, dan sama seperti manusia yang lain. Karena tugasnya dia itu menyelesaikan seluruh kitab suci. Karena tugas Yohanes itu punya tugas oleh Allah itu menyelesaikan kitab suci dengan pewahyuan dalam kitab wahyu untuk menutup seluruh kitab suci. Perjanjian lama itu ngomong tentang nubuat Yesus. Semua orang bahasa, semua nabi juga, orang-orang bapak-bapak bangsa itu pembahasan mereka tentang nubuat tentang Yesus, tentang masa depan mereka, tentang masa depan di perjanjian baru. Dan itu kemudian terangkum dalam diri Yesus, pemenuhan nubuat itu. Maka ketika Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, dia bilang ini kesempurnaan dari pewahyuan, juga kesimpulan dari segala nubuat itu ada di dalam Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia pusat dan poros dari hidup itu dalam seluruh kitab suci juga. Dan Yohanes itu ketika dia menulis wahyu itu, status dan tindakannya itu sama seperti ketika para nabi itu menuliskan tentang siapa Yesus. Kemudian terjadi dalam diri Yesus itu di dalam perjanjian baru. Maka di dalam pewahyuan itu yang kita lihat itu bagaimana Yohanes itu dibuat untuk melihat tentang apa yang terjadi di masa depan, dan bagaimana itu akan terjadi dalam penubuat yang sama seperti ketika nubuat di perjanjian lama itu terpenuhi. Maka satu orang itu disisakan untuk melihat tentang masa depan. Satu orang disiapkan untuk menuliskan sesuatu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dia menulis semua. Maka pewahyuan itu isinya itu segala sesuatu yang kadang kita rasa ini seperti sebuah kain keren-keren gitu, tapi itu apa yang dia lihat. Maka dia disiapkan untuk menutup seluruh kitab suci. Ada awal dalam perjanjian lama, ada konteks itu sendiri, Yesus itu sendiri, dan terakhir itu ada post konteks, sesuatu yang terjadi setelah itu, dan itu ditutup oleh Yohanes. Seluruh Injil boleh omong tentang bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem, bagaimana Yesus lahir, malaikat-malaikat datang. Tapi Yohanes dia omong tentang firman yang dari manusia. Dia tidak omong tentang kejadian, tapi dia omong tentang pribadi Yesus itu sendiri. Itu salah satu gambaran. Jadi kalau menemukan tentang Yesus, baca Injil Yohanes, juga bacalah kitab wahyu. Karena itu penulisnya sama Yohanes. Katekisnya selesai. Kemudian kita masuk ke dalam sini. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Maka kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, kita yang ada sini sekarang dan yang saudara-saudara kita yang lain, itu ada para penjalannya, para pengelangannya, para pesiarannya. Sehingga Paus Fransiskus tahun-tahun ini untuk kita itu pesiaran pengharapan. Kenapa seperti itu? Yesus jalan dan kita itu berjalan, pesiaran, pengelangan. Kita ngomong tentang jalan ini. Kita semua ini sudah sangat sering kemana-mana. Dari seluruh Indonesia jalan, di luar negeri kita pergi juga. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam setiap orang yang melakukan perjalanan. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu Injil, juga ajaran gereja, membantu kita bahwa ada bagian yang dimana kita harus berhenti, tidak sembarang berhenti, harus ada rest area untuk berhenti. Tidak bisa berhenti di tengah jalan, tidak bisa sembarang putar balik juga. Ada putar balik dengan tanda silang, tidak bisa sembarang putar balik. Ada tempat yang disediakan untuk putar balik. Lalu ada jalan yang hanya untuk satu jalur saja, tidak bisa dua jalur. Itu rambu-rambu lalu lintas. Perjalanan itu seperti perjalanan iman kita juga itu ada aturan. Tidak sembarang putar balik, itu tidak sembarang untuk satu arah kita putar jadi lawan arah, tidak bisa sembarang. Maka Injil dan ajaran gereja itu rambu lalu lintas kita. Selain ada rambu lalu lintas, ada lampu lalu lintas, ada merah, hijau, ada kuning. Bahwa ada waktu kita harus berhenti sejenak. Ada waktu kita harus menjalan lagi. Bahwa demikianlah perjalanan iman. Tidak bisa terus jalan terus, tidak bisa jalan tanpa henti. Kerja terus. Ada satu kesempatan di mana kita harus berhenti di lampu merah, berhenti untuk merenungkan hidup kita, berhenti untuk bicara dengan Tuhan dalam keheningan kita, berhenti untuk menantikan pekerjaan Tuhan. Kapan saya harus jalan lagi di dalam kuasa Tuhan? Lampu lalu lintas. Hingga hidup orang beriman, pesiaran pengharapan kita tidak sekedar hanya menempuh kebutuhan atau jalan sekedar, tapi harus bagian dari perjalanan itu ada waktu berhenti sejenak, merenungkan itu dan kemudian jalan lagi. Itu adalah kesempatan untuk hening, doa dan bicara dengan Tuhan. Kemudian kedua, setelah lampu lalu lintas, ketiga, hidup sekarang itu dipermudah dengan ada Google Maps. Atau sekurang-kurangnya kalau orang zaman dulu itu ada peta, penunjuk arah. Kalau kita di jalan itu ada ini arah ke Wonosobo, ini arah ke Dieng, segala macam. Tidak bisa kita sembarang mau pergi ke Bandung dan kita ikut arah tol yang ke arah Wonosobo, kan kita tidak sampai-sampai. Ada maps, ada peta, ada penunjuk jalan. Itu Roh Kudus. Maka libatkan Roh Kudus, selalu minta dia Roh Kudus supaya jadi penuntun jalan, supaya kita jangan sembarang jalan. Mau tiba di mana itu jalan yang mana? Sampai kapan-kapan itu kita kayaknya sampai kita ini. Ya kan kita jalan-jalan. Perhatikan peta, perhatikan map tiba di tempat tujuan. Minta Roh Kudus supaya dia jadi peta yang menunjuk jalan kepada sampai di mana kita jalan. Dan percaya itu. Dan saya yakin kita semua mungkin kita dalam kita perjalanan mau ke arah Cengkareng, dia ada pelang besar di jalan, arah Cengkareng harus belok kiri, kemudian kita sampai di depan itu di Danmobot ada bilang belok ke arah Kapuk, kita belok ke Kapuk, kan tidak mungkin. Kita harus percaya yang ada di atas itu, yang ada gas pelangi, bahwa arah ke sana itu ke Cengkareng. Kenapa kita harus ke arah Kapuk sana? Maka percaya Roh Kudus penting. Bersama seperti kita di jalan, kita percaya yang ditulis di jalan itu. Itu ketiga, maps atau peta. Keempat, perjalanan itu tuh selalu tidak ada perjalanan yang lurus sekalipun. Tol sekalipun itu tidak selalu lurus. Ada tanjakan, ada kelokan. Ada tanjakan, ini bagian paling meletihkan. Bagian paling meletihkan. Kalau orang yang pernah ke Flores itu tahu. Flores itu mungkin
mungkin pendek sih ya, pulau kecil. Pulau Jawa itu Floresnya butuh 5 kali supaya luasnya sama dengan Pulau Jawa. Tapi perjalanan dari Momere ke Ruteng Labuan Bajo itu sama lamanya dengan perjalanan dari Jakarta itu ke Semarang misalnya. Padahal dia lebih kecil, tapi kelokannya itu seperti orang Cakraya, anak-anak yang nulis itu. Jadi melelahkan, banyak tikungan, banyak kelokan, banyak tanjakan, kadang-kadang kita rasa putus asa. Tapi apakah kita berhenti di jalan? Kan tidak. Tujuan kita kan bukan berhenti di jalan. Tujuan kita kan untuk sampai di Semarang, tujuan kita untuk sampai di Labuan Bajo. Apakah karena kelokan, kemudian tanjakan lelah sekali? Berhenti ya, tapi apa? Berhenti sejenak ya, tapi apakah kita akhirnya tidak melanjutkan perjalanan? Tidak. Perjalanan doa seperti itu ya. Karena itu melelahkan perjalanan kemana. Ini kayaknya sampai doa saya. Tuhan kayaknya jauh sekali dengan saya ini, dengan doa-doa saya. Tuhan jauh sekali, sampai doa saya. Ada banyak tikungan, ada banyak jalan. Ada banyak tikungan, ada banyak tanah. Itu melelahkan. Jalan Tuhan itu melelahkan. Kita harus tahu. Tuhan Yesus bilang, kerajaan surga itu mas pintu yang sempit. Tidak mudah. Yesus saja juga harus lapar sengsara, kemudian dia bangkit. Tidak mudah berjalan. Tapi Tuhan bahwa pada akhirnya semua sampai juga. Kalau mereka memutuskan untuk tidak hanya berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan, tapi berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalanan. Perjalanan luas melelahkan, kadang-kadang melelahkan. Ada perjalanan yang singkat saja, dari sini ke Binus singkat saja. Tapi kalau dari sini ke Jakarta Jakpus itu kan kadang-kadang perjalanan itu lebih banyak macetnya. Itu melelahkan juga. Apalagi kalau kita pergi akhir pekan ke puncak, yang mungkin hanya 2 jam, 3 jam, bisa 8-6 jam. Itu normal. Kadang-kadang kita pikir kasihnya doang pasti cepat terkabul, tapi ternyata tidak. Yang biasanya mudah terkabul atau apa sekali, yang mengapa jadi lama? Itu perjalanan sekali. Dan pada akhirnya sampai juga untuk mereka yang tidak memutuskan untuk stop perjalanan. Kemudian berikutnya, kelima atau keempat, tentang jalan. Bahwa di perjalanan itu bukan hanya kita sendiri saja, ada orang lain juga yang jalan di jalan yang sama. Kita pernah Jakarta mungkin sepi hanya waktu Covid saja. Tapi hari-hari ini tidak ada yang jalanan Jakarta yang hanya satu pengendara atau orang yang jalan satu orang. Banyak sekali orang yang jalan dalam perjalanan itu banyak. Dan karena sadar bahwa ada begitu banyak orang dalam perjalanan itu, kita bisa ugal-ugalan, butuh kedewasaan, sehingga sini itu dibuat itu hanya mereka yang sudah dewasa di jalan saja. Si itu Dedi Mulyadi kemarin sudah putuskan anak sekolah dilarang bawa kendaraan bermotor. Ugal-ugalan. Bukan hanya dia yang celaka, tapi orang lain juga celaka. Sehingga di jalan itu butuh kedewasaan. Perjalanan iman itu butuh kedewasaan iman. Tidak sekedar usia yang sudah tua dewasa, tapi butuh kedewasaan iman juga. Supaya jangan sampai usia boleh 80-an, 90-an, dan setiap harinya ugal-ugalan dan ini susah orang. Bukan hanya dia yang celaka, tapi orang lain yang celaka. Karena ada juga orang-orang yang sudah tua tapi di jalan ugal-ugalan, tidak sabar. Akhirnya bukan buat susah dia, tapi buat susah orang juga. Ada juga orang yang sudah tua tapi hidupnya bikin susah orang sih. Menyadari bahwa di perjalanan itu kan kita orang lain juga jalan. Dia jangan ugal-ugalan supaya jangan bikin susah orang. Jangan mencelakakan diri, jangan mencelakakan orang. Hiduplah baik. Ada banyak orang tua yang saya belajar dari kalian semua. Maka sebagai orang tua kita di jalan kita harus menunjukkan teladan bahwa ini yang jalan yang benar ini seperti ini. Kalau kita lagi macet-macetan, jangan tiba-tiba ada satu motor di depan mobil. Itu stres juga ya. Semua harus mengerti pelan-pelan.
Maka sebagai orang tua jangan ugal-ugalan. Dewasa tidak hanya keluarga, tapi dewasa dalam iman. Perjalanan iman butuh kedewasaan juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, waktu Lebaran kemarin, saya dan 4 orang teman memutuskan jalan ke Rawasan.